Perlu diketahui, anime Jujutsu Kaisen Season 2 akan menjawab banyak pertanyaan para fans selama beberapa waktu, terutama setelah Season 1 yang luar biasa dan movie-nya Jujutsu Kaisen Zero. Anime Jujutsu Kaisen Season 2 ini di awal menceritakan kisah masa lalu Gojo sebelum melanjutkan ke inti cerita utama manganya. Setelah kejadian di season pertama dan filmnya, Season 2 akan mengadaptasi dua arc penting dalam cerita, yaitu arc inventaris tersembunyi atau arc masa lalu Gojo dan arc insiden Shibuya. Tentu saja musim yang akan datang akan memecahkan banyak misteri seputar karakter serta kejadian yang diperlihatkan sebelumnya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas misteri yang akan terpecahkan di anime Jujutsu Kaisen season kedua. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama, asal-usul Megumi Fushiguro. Megumi Fushiguro memiliki latar belakang sendiri yang membutuhkan banyak fokus. Untungnya di Jujutsu Kaisen Season 2 ini, para fans akhirnya bisa mendapatkan jawaban tentang asalnya. Pada arc Hidden Inventory atau masa lalu Gojo, telah digambarkan bahwa ayahnya tidak lain adalah Toji Fushiguro yang merupakan klan Zenin. Toji terlahir tanpa energi terkutuk. Dia menghadapi perlakuan kasar dan diskriminasi dari anggota klannya. Akibatnya, dia meninggalkan klan dan menikah dengan orang luar dari klannya. Penghinaannya terhadap klannya terlihat jelas saat dia mengubah namanya dari Zenin menjadi Fushiguro. Megumi Fushiguro adalah kartu rahasia pamungkas ayahnya yang dia sembunyikan dari mata klan Zenin. Kedua, bagaimana Gojo mempelajari kekuatan kebangkitan dari Limitless, yaitu barir yang ada pada diri Gojo. Di Jujutsu Kaisen Season 2, masa lalu Gojo akan dieksplorasi sampai batas tertentu. Mungkin fans akan senang melihat bagaimana dia membangkitkan inti dari energi terkutuknya. Saat bertarung melawan Toji Fushiguro, Gojo dalam keadaan bahaya mutlak. Dia mempelajari seni teknik terkutuk pembalik untuk menyembuhkan semua luka mematikannya. Selain itu, dia membangkitkan potensi sebenarnya dari Limitless untuk menggunakan teknik yang tidak diketahui banyak klannya sendiri, yaitu Hollow Purple. Ketiga, identitas mata-mata di dalam asosiasi Jujutsu. Adegan yang belum pernah terjadi sebelumnya terungkap di arc Kyoto, ketika penjahat Jujutsu Kaisen memiliki semua informasi orang dalam tentang SMA Jujutsu. Itu secara alami membuat Gojo dan para petinggi lainnya percaya bahwa ada pengkhianat di antara mereka. Jujutsu Kaisen Season 2 akan mengungkap identitas pengkhianat tersebut. Jadi, si pengkhianat atau si tikus tanah tersebut itu tidak lain adalah Mekamaru yang dikenal sebagai Kokichi Muta, siswa kelas 2 SMA Jujutsu Kyoto, yang mana Kokichi Muta menggunakan boneka Mekamaru yang tidak terdaftar. Dia mencuri beberapa informasi yang tak ternilai dan memberikannya kepada musuh. Dia membuat sumpah yang mengikat dengan Mahito dan berjanji untuk memberikan intel sebagai ganti tubuh yang berfungsi penuh dan sehat, asalkan penjahat itu tidak menyakiti siapapun dari SMA Jujutsu Kyoto. Keempat, alasan mengapa Gojo merawat Megumi Fushiguro. Jujutsu Kaisen Season kedua akan memberikan pembaruan besar tentang hubungan antara Gojo Satoru dan Megumi Fushiguro. Di akhir pertempuran antara Toji Fushiguro dan Gojo, Toji menceritakan tentang keberadaan Megumi. Mungkin Toji berubah pikiran tentang perjanjian yang dibuatnya dengan Naobito dan merasa orang seperti Gojo merupakan sosok yang tepat untuk merawat Megumi. Terlebih lagi, seperti yang Toji sebutkan, Megumi adalah kartu truf atau kartu andalan terakhirnya. Dan begitulah cara pengguna Shiksai atau Gojo membawa Megumi dan mulai merawatnya. Kelima, misteri seputar Master Tengen Jujutsu Kaisen Season kedua. Meskipun alur masa lalu Gojo belum benar-benar memberikan banyak informasi kepada penonton tentang Master Tengen, banyak fakta yang berkaitan dengan kekuatannya yang dijelaskan di cerita tersebut. Tengen Sama adalah penyihir kuno yang melindungi SMA Jujutsu. Dia akan diperkenalkan di Jujutsu Kaisen Season kedua, meski tidak banyak informasi yang terungkap dari sosoknya. Teknik penghalang Tengen bertindak sebagai pilar SMA Jujutsu. Namun setiap 500 tahun, dia membutuhkan wadah untuk menjaga kekuatannya dan menstabilkan dunia Jujutsu. Atau dia berpotensi kehilangan rasionalitasnya.
Dengan demikian, wadah plasma bintang dipilih setiap 500 tahun untuk Master Tengen. Oleh karena itu, Jujutsu Kaisen Season 2 pasti akan memberikan banyak fakta tentang Master Tengen. Keenam, alasan dibalik perubahan ideologi Geto. Dalam Jujutsu Kaisen Zero, disebutkan bahwa bagaimana Geto dan Gojo pernah menjadi teman dan belajar bersama di SMA Jujutsu. Namun, tidak diperlihatkan secara eksplisit mengapa Geto berubah menjadi penjahat. Bagaimana dia mengembangkan kompleks dewa dan mulai memandang rendah non-penyihir hampir tidak dijelaskan di musim pertama maupun di movie-nya. Namun, di Jujutsu Kaisen Season kedua, akhirnya akan dijelaskan tentang melihat alasan mengapa pandangan dunia Geto berubah. Serangkaian peristiwa tragis termasuk kematian Riko Amanai dan Yu Haibara menghancurkan kepercayaan pribadinya. Dia mulai mengidentifikasi non-penyihir sebagai monyet. Ketika dia akhirnya mengetahui bahwa energi negatif yang melahirkan kutukan adalah non-penyihir, dia memutuskan untuk membasmi semua orang dan menciptakan dunia di mana hanya para penyihir saja yang akan berkembang. Ketujuh, hubungan Mimiko dan Nanako dengan Geto Suguru. Mimiko dan Nanako pertama kali terlihat sebagai sekutu Geto di Jujutsu Kaisen Zero. Jadi, di Jujutsu Kaisen Season kedua ini, Mimiko dan Nanako akan diperkenalkan dengan latar belakang mereka. Di arc masa lalu Gojo, Geto menerima misi untuk membersihkan kutukan yang mempengaruhi desa tertentu. Saat memasuki desa tersebut, Geto menemukan bahwa penduduk desa telah menahan dua gadis penyihir dalam keadaan babak belur dan memar. Hal itu terjadi karena para penduduk percaya bahwa merekalah yang berada di balik kutukan tersebut, dan orang yang dipenjara tersebut sebenarnya adalah Mimiko dan Nanako yang diselamatkan Geto dari penduduk desa. Sehingga Geto membunuh seluruh penduduk desa yang ada di desa tersebut. Kedelapan, alasan mengapa Geto masih hidup. Film Jujutsu Kaisen Zero adalah prequel anime. Oleh karena itu, jika Geto benar-benar terbunuh di film Jujutsu Kaisen Zero, lalu bagaimana kemunculannya di season 1? Misteri ini akan terungkap di Jujutsu Kaisen season kedua. Nah, Geto yang diketahui di Jujutsu Kaisen setelah kejadian di movie-nya bukanlah Geto, melainkan seorang penyihir kuno yang bernama Kenjaku, yang sebenarnya berbentuk otak yang masuk ke dalam kepala Geto. Dia selamat ke dunia modern dengan menanamkan otaknya ke tubuh orang lain. Itu juga menjelaskan bekas luka di kepala Geto. Dan berikut adalah pembahasan mengenai spoiler-spoiler dan misteri-misteri Jujutsu Kaisen Season 1 dan Special Zero yang akan dijelaskan di animenya season kedua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.